Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring geografi. Kali ini kita akan belajar tentang materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada subbab kali ini, kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui pengertian biosfer, yang kedua mengetahui jenjang kehidupan biosfer, yang ketiga mengetahui faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, dan yang keempat mengetahui faktor penghalang persebaran flora dan fauna. Sebelum kita lanjut ke pengertian biosfer, kalian harus mengetahui tentang pengertian flora dan fauna terlebih dahulu. Flora merupakan segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna merupakan segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Kita lanjut ke pengertian biosfer. Biosfer berasal dari kata bio yang artinya hidup dan sphere yang artinya bola. Dapat diartikan bahwa biosfer merupakan lapisan kehidupan. Biosfer merupakan sistem kehidupan terbesar di bumi. Biosfer mencakup 3 lapisan, yaitu litosfer adalah lapisan tanah, hidrosfer lapisan air, dan atmosfer lapisan udara. Dapat kalian lihat pada gambar, terdapat makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan yang hidup pada ketiga lapisan tersebut. Kita lanjut ke jenjang kehidupan biosfer. Jenjang kehidupan biosfer yang pertama adalah individu. Individu merupakan tingkatan organisasi makhluk hidup yang paling rendah. Jenjang yang kedua ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu sejenis yang mendiami suatu tempat dalam waktu tertentu. Jenjang yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai macam populasi pada suatu wilayah yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jenjang yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan komunitas yang berbeda-beda dan saling mempengaruhi. Dalam tatanan ekosistem terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Jenjang yang kelima ada bioma. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah yang luas yang terdiri atas flora dan fauna yang khas. Di seluruh dunia terdapat beberapa bioma. Ada bioma tundra, bioma taiga, bioma stepa, bioma hutan hujan tropis, bioma sabana, dan bioma gurun. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini merupakan jenjang kehidupan tertinggi, di mana biosfer menjadi ruang kehidupan dan organisasi terkompleks di bumi. Biosfer terbentuk oleh 3 lingkungan utama yang dikenal sebagai biosiklus atau biocycle atau siklus kehidupan di bumi, yang dibedakan menjadi lingkungan kehidupan biosiklus darat, lingkungan kehidupan biosiklus laut, lingkungan kehidupan biosiklus air tawar. Lingkungan kehidupan biosiklus darat meliputi hutan, padang rumput, dan gurun. Lingkungan kehidupan biosiklus laut berkembang di perairan pantai hingga kedalaman sekitar 200 meter. Flora dan fauna air asin berkembang pada zona litoral dan zona neritis. Lingkungan kehidupan biosiklus air tawar meliputi kolam, danau, sungai, dan rawa. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama iklim, yang kedua edafik atau tanah, yang ketiga air, yang keempat topografi, dan yang kelima manusia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama adalah iklim. Di sini iklim dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah curah hujan. Wilayah yang curah hujannya tinggi umumnya memiliki aneka spesies dengan jenis dan jumlah yang relatif lebih banyak. Makin berkurang jumlah curah hujan, vegetasinya akan semakin sedikit. Yang kedua adalah sinar matahari, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dan menghasilkan makanan. Vegetasi yang kurang mendapat sinar matahari akan sulit berkembang. Yang ketiga adalah suhu. Intensitas penyinaran matahari berpengaruh terhadap suhu udara. Daerah dengan suhu udara di lintang rendah umumnya memiliki jenis flora dan fauna lebih banyak. Contohnya ada di wilayah tropis. Kemudian kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan, wilayah basah atau kering. Makin lembab udara, makin banyak jenis vegetasi yang tumbuh. Kelima adalah angin. Angin berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan.
Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna selanjutnya adalah faktor edafik atau tanah. Berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan, meliputi tekstur, struktur, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya tanaman atau vegetasi. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna selanjutnya adalah air. Air berperan penting untuk mendukung kehidupan flora dan fauna. Ketersediaan air di suatu wilayah bergantung pada curah hujan, jenis batuan, dan keadaan relief. Ketersediaan air mempengaruhi keadaan vegetasi di suatu wilayah. Misalnya, di daerah gurun, karena ketersediaan air sedikit, maka vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut juga terbatas. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikutnya adalah topografi. Perbedaan ketinggian di muka bumi berkaitan dengan kondisi suhu dan angin. Misalnya, perbedaan jenis kambing dari segi bulunya. Dari dua gambar tersebut, bisa kalian amati bahwa kambing gunung memiliki bulu yang lebih tebal daripada kambing ternak biasa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan topografi akan menimbulkan perbedaan jenis flora dan fauna yang hidup pada wilayah tersebut. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang terakhir adalah manusia. Manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan, memiliki dua sifat. Sifat yang pertama menjaga kelestarian, yaitu membuat cagar alam dan suaka margasatwa. Sifat yang kedua merusak kelestarian, yaitu melakukan penebangan pohon dan pemburuan liar. Apabila dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan kepunahan. Selanjutnya yaitu faktor penghalang persebaran flora dan fauna di dunia. Faktor yang pertama adalah penghalang iklim, yang kedua penghalang edafik atau tanah, yang ketiga penghalang bentang alam, dan yang keempat penghalang biologis. Penghalang iklim. Iklim yang bersifat ekstrem menghalangi persebaran flora dan fauna di bumi. Sebagai contoh, beruang kutub di kutub utara yang sangat dingin terhalang suhu yang sangat panas untuk dapat hidup di daerah tropis. Yang kedua, penghalang edafik atau tanah. Tanah menjadi tempat tumbuh vegetasi. Tanah yang tandus dan kering menghalangi tumbuhnya tanaman. Hal ini dikarenakan karena tanah yang tandus mengandung air yang sedikit sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Penghalang bentang alam. Bentang alam dapat berupa samudra yang luas, padang pasir yang kering, pegunungan yang tinggi, dan gletser yang dingin. Bentang alam menjadi penghalang bagi flora dan fauna untuk menyebar atau berpindah ke wilayah lain. Contohnya adalah penguin di kutub selatan terhalang samudra luas untuk pindah ke kutub utara, sehingga mengakibatkan penguin tetap berada di wilayah kutub selatan. Selanjutnya adalah penghalang biologis. Salah satu unsur yang menyebabkan terhambatnya persebaran flora dan fauna adalah makanan. Selama tersedia makanan yang cukup, fauna tidak akan berpindah ke wilayah lain. Makanan yang melimpah menghalangi fauna tertentu pindah ke wilayah lain. Sebaliknya, makanan yang tidak mencukupi mendorong fauna pindah ke daerah yang lain. Ketergantungan fauna terhadap makanan ini yang mempengaruhi persebaran fauna ke wilayah yang lain. Selanjutnya adalah adaptasi flora dan fauna terhadap lingkungan. Dalam rangka mempertahankan diri dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, flora dan fauna perlu beradaptasi. Adaptasi terdiri atas tiga. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, menunjukkan penyesuaian organ tubuh dengan kebutuhan makhluk hidup. Contohnya, singa memiliki gigi yang runcing untuk mencapik-capik mangsanya. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, menunjukkan penyesuaian pada alat tubuh untuk mempertahankan hidup. Contohnya, unta memiliki punuk pada punggungnya sebagai cadangan air di tubuhnya. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, menunjukkan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bunglon merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna di mana dia berada untuk melindungi diri dari musuhnya.
Demikian pembelajaran daring kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran daring geografi berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan email ke solusiaudiazulha.gob2013@gmail.com. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.